Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali pada malam hari ini dengan program acara Kamu Bisa karya Mulia Bisnis Luar Biasa yang merupakan kerjasama ASI Indonesia dan Hope Channel Indonesia. ASI Indonesia adalah asosiasi perkumpulan orang awam dan profesional dari Gereja Masyarakat Hari ke-7, dan malam hari ini saya Rekson Nainggolan akan memandu acara ini dengan sebuah tajuk yang sangat menarik ya. Judulnya adalah Usaha Rumahan Kering Kentang. Bersama saya di sini ada narasumber praktisi kita, Ibu Tri Hursina. Selamat malam, Bu Tri. Selamat malam, Pak Rikson. Iya, Ibu Tri Hursina ini adalah seorang praktisi di bidang usaha rumahan kering kentang dari Depok ya, Bu ya? Saya dari Jakarta. Oke, terima kasih, berarti dekat nih. Oke, bersama dengan kita juga ada 3 orang narasumber ahli kita, yakni Insinyur John Lee Woran, MP, seorang akademisi dari Papua. Selamat malam, Pak John Lee. Selamat malam, Pak Rekson. Selamat malam, teman-teman narasumber. Selamat malam, pemirsa di rumah. Ya, juga bersama dengan kita ada Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD, seorang akademisi dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam, Prof. Daniel. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam semua narasumber, selamat malam para pemirsa. Oke, bersama dengan kita juga ada seorang ibu, Dr. Titin Sulastri. Beliau adalah seorang akademisi dan peneliti dari Universitas Advent Indonesia di Bandung. Selamat malam Ibu Titin. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam para narasumber, dan semua pemirsa dimanapun berada. Baiklah pemirsa, terima kasih. Itu adalah narasumber praktisi kita dan narasumber ahli. Namun untuk lebih dekat dengan Ibu Tri Hursina ini, narasumber praktisi kita malam hari ini, kita akan melihat sebuah video profile tentang beliau. Nama saya Tri Hursina. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Dan sekarang saya tinggal di Cidodol, Jakarta Selatan. Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Saya orang pensiun, saya sudah bekerja 30 tahun dan sekarang saya menjadi ibu rumah tangga. Usaha kering kentang ini tidak sengaja. Jadi pada waktu anak-anak kecil dulu, mereka sering camping dan kita mencari lauk apa yang bisa dibawa. Dan ini adalah makanan rumahan, jadi sudah terbiasa di rumah kami. Pada waktu dibawa camping ternyata banyak yang tertarik dan minta dibuatin. Ternyata makin lama makin banyak yang minta yang pesan. Oke, itu tadi Ibu Tri ya. Ibu Tri ini seorang pensiunan tapi menggeluti usaha rumahan ini. Bu Sri sudah berapa lama ini Bu Sri usaha ini Bu Sri? 1996 ya. Tapi yang mula-mula ibu saya. Karena waktu itu saya masih bekerja. Dan saya hanya meneruskan usaha dari ibu. Jadi cukup lama Bu Tri ya. Jadi sejak dari orang tua ya kemudian diturunkan ya. Wah ini hebat sekali. Sejauh ini bagaimana minat konsumen Bu terhadap produk Ibu? Lumayan Pak ya, tapi ini kan usaha rumahan. Jadi masih kebanyakan dari kalangan sendiri ya. Dan itu pun sudah kewalahan karena kami kerjakan sendiri. Oke. Iya, ini gimana ceritanya? Tadi Ibu walaupun sekilas tadi ya di video tadi disebutkan Ibu sudah mulai dari orang tua gitu. Tapi kok jadi tertarik nih? Apa ada hubungannya karena Ibu sudah pensiun kemudian memilih ini jadi usaha, dan kenapa Ibu tertarik di bidang usaha ini Bu Tri? Sudah pasti Pak, tidak sengaja. Karena setelah Ibu saya pulang kampung, banyak sekali yang telepon untuk pesan. Pesan dong. Tadinya saya bilang, udah nggak buat lagi. Karena udah pulang kampung. Ternyata saya pikir-pikir, sayang juga ya, jadi saya coba untuk buat.
ternyata sampai sekarang masih berjalan. Oke. Bu Tri, ada ini nggak Bu, brand atau merek gitu, kemasan ya, sehingga orang bisa tahu ini adalah kering kentang buatan Ibu? Karena kebanyakan dari kalangan sendiri ya. Sebenarnya ada sih brandnya. Saya pakai brand Kerintang Batami. Apa Bu, sekali Jadi lagi? karena memang Batami. Mbah Tami ya. Oke, Iya, Kerintang Batami. itu udah dijual di mana aja Bu sejauh ini? Bagaimana cara Ibu memasarkannya? Memasarkan hanya pakai WA dan dari Oke. mulut ke mulut ya. Jadi hanya teman-teman dan kebanyakan buat oleh-oleh karena itu simple dan jarang yang ada. Jadi kebanyakan kalau mereka mau pergi nyari saya untuk katanya untuk oleh-oleh. Oh, oke. Itu aja. Apakah Ibu udah mulai titip di warung gitu atau di supermarket atau di mana gitu untuk memperluas ininya Bu, penjualannya? Tidak pernah. Belum pernah Belum ya. pernah Pak. Dan ini pun sudah Ini aja udah kewalahan selalu ya Bu kita ya. bilang tunggu ya, ngantri dulu. Oke, ini aja udah kewalahan ya Bu ya. Berarti artinya Iya. permintaannya cukup besar ya Bu ya, Bu Tri ya. Lumayan Pak. Oke, ada rencana untuk memperbesar ini untuk skala industri Bu, walaupun skala industri kecil kita mulai, kemudian selanjutnya gimana Bu Tri? Saya rasa karena tidak ada tenaga ya Pak, boleh Oke. juga nanti kita pikirkan Oke. untuk menuju yang lebih besar. Oke. Nah, Bu Tri, ini kan usaha ini Ibu katakan tadi sudah cukup lama, bahkan dimulai dari orang tua gitu ya. Lalu kemudian sekarang orang tua sudah pergi, Ibu kemudian melihat ini ada peluang. Apakah ini Ibu buat sendiri atau ada tenaga lain yang untuk membantu karyawan Ibu misalkan begitu? Saya sendiri Pak, Sendiri, makanya ya? belum dikembangkan. Oke. Masih sendiri. Oke. Ya. Tapi peluangnya bagus ya Bu ya? Saya rasa Oke. bagus juga. Baik. Karena selalu ada permintaan. Baiklah, kita akan lihat ya, sebelum nanti berdiskusi bagaimana cara buatnya, kita akan lihat dulu sebuah video, kita akan tayangkan video proses pembuatannya, nanti kemudian kita akan berdiskusi dengan Ibu Tri tentang bagaimana cara pembuatan kentang kering goreng ini. Halo sahabat Hope Channel, saya akan membuat kering kentang, resep rumahan dan bisa untuk usaha rumahan. Saya akan membuatnya dengan step-step. Yang pertama bahannya kentang. Kentang biasa memilih kentang yang bagus, tapi kali ini saya tidak bisa mendapatkan yang bagus karena susah. Untuk bumbunya seperti biasa resep rumahan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, serai, lengkuas, salam. Dan bumbu yang lain lagi, gula merah, sama asam jawa. Tentu saja ditambah dengan garam. Step pertama kita akan marut kentangnya dulu. Masih tradisional, kita pakai parutan tradisional yang sudah lama. Dan step berikutnya kita cuci sampai bersih. Cuci sampai bersih, sampai kapurnya hilang. Jadi kita akan menyucinya. Oke, kita akan iris bumbu. Untuk bumbunya cukup diiris. Oke, kita akan goreng kentang. Kita taruh minyak secukupnya. Karena itu cuma sedikit, minyaknya sedikit ya. Masukkan kentangnya. Ini kentangnya kentang Bandung ya, bukan kentang Dieng. Biasa kentang Dieng bagus dan rasanya lebih enak. Kita masukkan bawang putih dulu.
masukkan serai, laos sama salam. Semuanya sudah harum, kita masukkan gula yang sudah disaring dan direbus. Ini sudah karamel. Ya. Ini sedikit lagi. Ini sudah mulai karamel. Kalau sudah nggak ada airnya, sudah cukup. Jadi kita aduk. Kompornya kita matikan. Baru kita masukkan kentang yang sudah digoreng. Nah, ini kering kentang sudah jadi. Sekarang saatnya kita mau packing. Biasanya saya pakai stiker kering kentang Mbah Tami. Karena ini memang resep warisan dari Mbah Tami. Sekarang kita akan bungkus kering kentang. Baik. Ibu Tri, menarik sekali tadi ya. Kelihatannya nggak terlalu sulit buatnya. Itu ada gula tadi ya. Itu ada gula khusus dengan minyak khusus nggak Bu? Atau boleh yang biasa aja, yang umum? Gula merah tadi ya pakainya ya? Iya, gula merah. Minyaknya saya minyak apa aja, Oke. bimoli, kadang tropikal, tapi katanya tropikal lebih bagus ya. Oke. Baik, saya ingin ke Ibu Titin nih, Dokter Titin ini tentang apa namanya makanan itu beliau memang khusus di bidang sana. Ibu Titin, dari proses pembuatan yang dilakukan oleh Ibu Tri tadi itu apa komentar Ibu? Oke, terima kasih. Komentarnya mungkin yang perlu diperhatikan adalah pemilihan dari jenis kentangnya itu sendiri. Memang seperti Bu Tri tadi sempat sampaikan ya, kalau kentang yang bagus pasti hasilnya juga bagus. Kenapa? Pemilihan kentang ada beberapa varietas kentang nih Pak Rekson. Ya kalau kentang yang biasa dipakai yang mereknya kentang Dieng atau kentang mentega biasanya dia punya patinya tuh berbeda dengan contohnya kentang putih. Sehingga kalau kentang putih yang dipakai untuk bikin keripik, biasanya dia nggak akan serenyah kentang yang berwarna kuning, seperti itu. Kemudian termasuk pemilihan minyak gorengnya juga nih. Karena apa? Kualitas minyak goreng yang bagus biasanya membuat makanan yang diolah hasilnya juga lebih bagus. Biasanya lebih renyah. Itu pengalaman saya dalam hal masak-memasak, khususnya memegang kafetaria yang mengolah makanan untuk ribuan orang. Itu yang penting diperhatikan. Begitu, Pak Rekson. Baik, saya ingin ke Bu Tri. Bu Tri ini bisa tahan berapa lama nih kentang gorengnya nih Bu Tri? Tanpa ada pengawetnya atau enggak nih? Nggak pakai pengawet Pak, asli. Nggak pakai Dan pengawet biasa ya? tahan 2 minggu. Bisa tahan berapa lama Bu? 2 minggu. 2 minggu Tapi ya. kebanyakan dari yang beli sebentar juga udah habis Pak katanya.
Oke, baik. Saya mau sorotin hal itu juga nanti dengan Prof. Daniel ya tentang bagaimana kentang ini kalau menjadikan skala industri supaya dia bisa tahan lama. Tapi nanti kita akan diskusikan dengan Prof. Daniel tentang hal itu. Tapi saya ingin bicara tentang industri rumahan ini dulu dengan Pak John Lee ya. Pak John Lee, ini Ibu ini kan sebenarnya prospeknya bagus tadi katanya konsumennya itu banyak walaupun belum terlalu dipasarkan, tapi bahkan mereka kewalahan terima order tuh. Tapi Ibu ini kelihatannya ketika masih senang dalam usaha rumahan ini. Apa nasihat Pak John Lee supaya usaha rumahan kering kentangnya Bu Tri ini bisa, kalau boleh itu walaupun sekarang sudah menghasilkan uang ya, tapi skalanya itu lebih ditingkatkan Pak John Lee. Ya, jadi Ibu Tri ini sebetulnya membawa bisnis yang dijiwai oleh keluarga dari bapaknya lalu diturunkan ke Ibu Tri dan diharapkan juga kepada anak-anak. Nah, kalau kita ikuti cerita dari Ibu Tri, awalnya kan ini hanya sekedar untuk variasi makanan yang mereka bawa ke perkemahan. Lalu dicicipi oleh orang lain, lalu kemudian mereka mulai memesan. Dan ternyata memang preferensi atau minat pemesan ini meningkat ya, karena barangkali cita rasanya, dan ini yang menjadi keunggulan dari Ibu Tri, karena selain ini diturunkan oleh orang tua, tapi juga Ibu Tri ini menguasai aspek keterampilan teknis ya. Walaupun kalau kita lihat tadi bahan bakunya mudah didapat, tetapi pengaturan jumlah bahan baku yang disediakan itu betul-betul harus berimbang sehingga menghasilkan cita rasa yang memuaskan bagi konsumen. Dan itu yang disebut dengan keterampilan teknis. Tidak semua orang menguasai, dan bisa saja bahan yang sama tetapi rasanya akan berbeda dari orang yang berbeda. Dan oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Tri ini saya kira sesuatu yang patut dihargai, kemudian patut juga untuk dikembangkan. Kalau tadi dalam awal diskusi kita, Ibu Tri mengatakan bahwa sebetulnya peminatnya dan pemesannya banyak, tetapi tenaga terbatas. Nah, mestinya ini potensi yang harus didorong. Caranya adalah Ibu Tri harus mengumpulkan bahan baku yang lebih banyak, kemudian mencari tenaga bantu supaya Ibu Tri tidak harus terlalu sibuk, tetapi harus bisa dibantu oleh orang lain. Sehingga skala usaha itu bisa diperbesar, kemudian pasar bisa menjadi lebih luas. Nah, ujung-ujungnya kan pasti income-nya juga pasti akan menjadi besar. Walaupun pada akhirnya orang yang kita suruh untuk membantu harus kita gaji. Ya. Jadi barangkali itu yang perlu dicermati oleh Ibu Tri untuk bisa meraih peluang-peluang yang lebih besar lagi di waktu yang akan datang. Demikian. Ya, itu Bu Tri. Nasihat dari Pak John Lee tadi itu skalanya ya kalau boleh jangan hanya Bu Tri yang kerjakan ya. Mungkin boleh ditambah karyawan atau mungkin keluarga mulai atau mungkin yang lain sehingga skalanya bisa naik tuh Bu Tri ya. Namun ini sekalian ada pertanyaan ini tentang proses nih. Mengapa bumbu tidak dihaluskan ya? Ada pertanyaan dari Ibu Rile tadi. Tapi tadi Ibu walaupun tidak dihaluskan itu dihaluskan nggak Bu ya? Cabenya tadi nggak kelihatan digiling memang. Apakah itu dihaluskan Bu? Enggak Pak, semuanya pakai diiris saja. Kan resep warisan, jadi saya ikutin dari orang tua saya seperti itu. Jadi itu diiris saja ya, tidak perlu dihaluskan ya. Oke. Saya ingin ke Prof. Daniel nih, Prof. Daniel. Ini kalau kita lihat ya, kentang goreng ini memang makanan jajanan yang banyak dikonsumsi khususnya anak-anak ya, bahkan industri-industri juga banyak yang mengolah kentang ini menjadi makanan yang kemudian dikemas dengan baik untuk skala industri, Prof. Daniel ya. Tadi kita bicara bahkan memberikan nasihat kepada Ibu Tri kalau boleh skalanya dinaikkan dengan menambah karyawan gitu ya. Namun sebelum kita bicara ke sana, kalau seandainya kita naikkan skala industrinya, tentu ini kita bicara rantai pemasaran yang mungkin akan butuh waktu sehingga kentang ini keawetan ya,
tahan lamanya itu menjadi sebuah isu nantinya, Prof. Daniel, kalau seandainya kita mau ini. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana Pak supaya kentang goreng ini punya Bu Tri ini bisa tadi nggak hanya 2 minggu, tapi bisa tahan cukup lama sehingga punya waktu untuk memasarkannya. Gimana, Prof? Terima kasih Pak Rekson. Jadi memang semuanya dimulai dari industri rumahan kalau kita lihat makanan-makanan seperti itu, dan kemudian ditingkatkan skalanya ke skala industri. Nah, skala industri tadi pasti memerlukan waktu yang lama karena distribusi melalui rantai yang lumayan panjang. Ya, kalau hanya tahan 1 bulan agak repot kalau industri, ya. Jadi memang 3, 6 bahkan 1 tahun. Ya, jadi bagaimana caranya supaya keripik kentangnya tahan 1 tahun, gitu. Nah, kita lihat apa sih yang menyebabkan dia rusak. Pertama, kentang ini kan tadi garing, nah dia jadi lempem. Ya, kemudian juga karena tadi banyak mengandung minyak, dia akan teroksidasi tengi. Ya, jadi itu yang perlu kita cegah. Ya, cara pertama adalah dengan kemasan yang kedap udara tentunya. Ya, artinya uap air tidak bisa masuk. Ya, dan oksigen kita kurangi. Nah, bagaimana caranya? Kita sekarang sebetulnya sudah banyak yang jual. Ya, kemasan yang di dalamnya sudah dilapisi aluminium foil. Ya, seperti kemasan makanan ringan itu sudah banyak yang jual. Tinggal kalau kita mau pasang, kalau belum dicetak khusus ya, beli masih dari supplier gitu, tinggal ditempel saja label kita, ya, dimasukkan di sana sehingga dia terhindar dari cahaya. Ya, cahaya itu juga oksidator, jadi membuat tengik. Kemudian waktu mengemasnya itu ditiup dengan udara yang baik. Itu biasanya yang banyak digunakan di industri adalah nitrogen, sehingga dia tidak mengandung oksigen, ya, ada oksigen. Dan juga kalaupun ada, biasanya diberi saset yang kita sebut dengan oksigen absorber, menyerap oksigen. Jadi kalau kita beli makanan, sering ada kita temukan saset kecil gitu ya, ditulis itu jangan dimakan. Nah, itulah dia ya. Nah, itu juga kalau masih skala rumah tangga atau apa, banyak dijual juga. Ya, banyak dijual. Dan itu menghambat reaksi. Jadi enggak, dia bisa lebih lama, ya, lebih lama. Tentu untuk skala industri sudah kita standarisasi. Jadi seperti tadi memasak gulanya ya, berapa menit, suhunya berapa, gitu ya. Kemudian waktu kita ambil kekentalan tadi kan, Bu Tri kan dilihatnya hanya, oh sudah nggak ada air, gitu ya, atau ya berdasarkan feeling dan pengalaman. Nah, kalau sudah industri itu nggak bisa seperti itu. Itu kita ukur berapa sih sudah kekentalan ininya ya, viskositas dari gulanya itu, konsentrasinya berapa gitu ya, konsentrasi sukrosanya atau konsentrasi fruktosanya berapa, dan itu semua sehingga dia bisa setiap kali kita buat dia akan standar gitu ya. Nah, itu yang ini, sehingga karena tadi sudah terhindar, rasanya standar, sudah layak untuk industri. Jadi ini Pak Rekson, Ibu Tri, tinggal sedikit lagi kalau dia skalanya mau dinaikkan, kita bisa dengan sederhana beli saja dulu kantong yang sudah banyak dijual di pasar sekarang yang ada lapisan aluminium foilnya. Kalau dulu memang susah, kita mesti pesan ke percetakan dan itu mahal. Tapi kalau sekarang kita bisa beli 1.000 kantong atau 100 kantong, ada yang jual di toko-toko online banyak. Ya, dan juga untuk sementara beli oksigen absorber banyak ya. Beli tabung nitrogen ada. Bahkan kalau sudah agak naik kelas lagi, itu alat penyegelnya yang sekaligus niup oksigennya juga ada, sudah dijual ya. Jadi sebetulnya ini punya prospek untuk dikembangkan untuk skala ya, kalau tidak skala pabrik ya skala industri rumah gitu ya, skala industri rumah ya, dengan modal mungkin 30 ke 50 juta udah ready jalannya, sehingga pemasarannya bisa sampai ke seluruh Indonesia. Nah, kalau sudah seperti itu tentu perlu marketing ya yang baik. Tidak bisa lagi kelas pakai WA ya, sudah mesti dicoba lewat marketplace ya, atau etalase toko online
ya, ataupun juga ya iklan jadinya, ya. Dan mungkin kalau sudah seperti itu bisa diundang lagi di sini, kita bisa iklankan lewat Kamu Bisa. Terima kasih Pak Rekson. Mantap. Jadi itu dengan membeli kemasan kemudian di-seal seperti itu bisa tahan berapa lama itu, Prof? Kalau hanya segel biasa, Pak, segel biasa kan masih ada oksigen. Jadi kita masih masukkan oksigen absorber. Tadi ada saset yang seperti menyerap air, Pak ya. Jadi itu mesti 2 sasetnya, saset serap air 1, saset yang menyerap oksigen satunya. Kalau yang seperti biasa, ya. Kalau kita sudah mau agak ini, ya kita isi gas nitrogen, Pak. Isi gas nitrogen itu kalau kita lihat makanan-makanan yang siap saji itu selalu kantongnya gembung kan? Itu pertama untuk mencegah kalau dia tertekan nggak hancur produknya di dalam. Kedua memang sengaja diisi gas nitrogen supaya tidak cepat tidak bereaksi dia dengan oksigen. Oke. Walaupun tetap dicantumkan situ masa kadaluarsanya. Oke. Nah kalau sudah mulai agak besar begitu makanya saya bilang sudah tidak repot lagi nyegel-nyegelnya itu kan. Nyegel, masukkan gas dan sebagainya kan repot. Kalau itu sudah ada mesin sudah masukkan tabung oksigen, tabung nitrogen sudah ada, tinggal masuk sudah kita isi produknya, tinggal jalankan di mesinnya sudah tersegel dengan baik. Oke, Bu Tri, saya pikir diskusi ini semakin menarik. Nanti mimpi kita ini, usaha rumahan Bu Tri ini nanti bukan hanya dinikmati oleh teman-teman dekat gitu ya. Kalau boleh, ya mungkin Ibu udah mulai berpikir untuk nambah 2 sampai kemudian 20 karyawan dan kemudian nanti bisa dipasarkan ya sampai seluruh Indonesia, mimpinya kita tadi oleh Prof Daniel. Dan nanti kita akan undang kembali ke Kamu Bisa untuk lihat bagaimana pertumbuhannya. Setuju nggak Bu Tri? Oke. Setuju Pak, setuju sekali. Mesti banyak belajar ya. Terima kasih, kita akan rehat sejenak untuk mengikuti sebuah interview dan sebuah permainan sederhana yang disiapkan oleh kru Hope Channel. Oke, yang ini namanya Eli, yang ini mamanya Eli, namanya Agnes. Nama aku Cindy, asal dari Surabaya. Saya Debbie, dari Jakarta. Oh enggak, bahan dasar utamanya itu apa? Kentang. Adalah kentang. Dan es terutama. Utamanya? Yang utama. Kentang lah kayaknya ya. Kentang ya. Pernah coba atau makan nggak sih? Pernah. Seberapa sering? Jarang kayaknya. Jarang. Pernah sih. Pernah ya? Pernah. Berapa sering? Sering, lumayan sering lah ya. Gue pernah dong Seberapa sering sih? makan kentang ini. Kemarin baru makan. Coba sebutin Dad 5 bahan dasar kentang yang jadi tahu. Kentang, bawang merah, bawang putih, itu dihitung 1 atau 2? Oke. 2, bawang merah, bawang putih, kacang, pakai kacang kan? Sama gula merah. Iya. Kentang, terus cabai merah, gula merah, bawang putih, bawang merah. Kentang, 2 cabai, 3 bawang merah, 4 bawang putih, 5 gula. Yeay! Kentang per kilo yang Cindy tahu. Sekarang. Kalau salah dimarahin nggak? Kamu nanya? 15.000 mungkin. Wah, ketahuan tidak pernah belanja. Sekilonya 20.000. 20.000 kali ya? 30.000? Sekitar segitu kali. Oh ya sorry, 20.000 atau 30.000 atau 25.000. Saksikan Kamu Bisa, Karya Mulia bisnis luar biasa. Oke pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami di program acara Kamu Bisa malam hari ini. Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan Ibu Tri Hursina dengan beberapa narasumber ahli kita. Tadi kita melihat, saya ingin ke Ibu Titin dulu ini. Bu Titin, ini kan kentang ini apa namanya? Dia merupakan sebuah
tanaman yang banyak ya. Ibu tadi mengatakan ada kentang, beberapa jenis kentang yang kalau digoreng itu dia bisa lebih crispy. Lalu ini mungkin Bu Titin boleh jelaskan kepada kami jenis-jenis kentang ini dan bagaimana sifat alami dari masing-masing kentang ini, Bu, sehingga nanti pemirsa akan bisa lihat nggak sembarangan kentang yang bisa digoreng ya supaya crispy ya. Ada yang kalau digoreng malah lembek ya, Bu Titin ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Rekson. Kebetulan nih tempat saya di Bandung dekat dengan Balitsa, Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Salah satu yang dikembangbiakan adalah kentang, menggunakan sistem kultur jaringan kentang. Kenapa? Karena permintaan kentang untuk bikin kentang potato chips ya, itu sangat tinggi. Dan itu makanan ringan ya, makanan ringan atau snack yang sangat digemari dari mulai golongan anak-anak sampai orang dewasa. Jadi untuk varietas kentang itu sendiri sebenarnya banyak, Pak Rekson. Ada sampai 27 varietas kentang. Tetapi yang banyak dikembangkan ini untuk dunia industri atau yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama ini ada namanya kentang tes. Dia berwarna kulit kuning. Jadi umbinya ini warnanya kekuningan. Rasanya sangat gurih dan nggak banyak mengandung air. Nah, kandungan dari kentang tes ini patinya ini lebih tinggi dibanding dengan kentang yang lainnya. Jadi untuk jenis kentang tes ini cocok nih diolah untuk bikin french fries atau kentang goreng. Seperti itu. Lalu ada kentang lokal. Kentang lokal ini rasanya manis, gurih, tapi memiliki kandungan air yang cukup lebih tinggi. Jadi biasanya kentang lokal ini hanya dijadikan campuran makanan untuk masakan saja. Lalu ada kentang putih. Kentang putih ini dari umbinya terlihat warnanya memang putih bersih. Rasanya nggak terlalu gurih, agak hambar, agak lengket. Karena apa? Karena dia punya kandungan patinya cukup rendah. Kentang putih ini suka kita kenal dengan dibilangnya kentang granola. Kalau di pasar kalau dibilang kentang granola, ini berarti masuk ke dalam kentang yang putih. Sehingga kentang jenis ini, yang putih ini, karena nanti kalau dia dimasak, rasanya langsung renyah dan nanti bisa cepat lembek. Biasanya dimasak untuk sup atau bikin sambal goreng kentang, ini pakainya kentang putih ini. Ada kentang mini yang kecil-kecil kalau kita ke restoran Padang, ini biasanya suka ditambahkan ya. Jadi memang bentuk kentangnya itu mini, itu untuk campuran rendang. Lalu ada kentang mentega. Nah, kentang mentega ini rasanya dia lebih, kalau digoreng, dia sering dipakai karena dia punya tekstur yang sangat renyah, sehingga kentang jenis ini, kentang mentega ini dijadikan keripik kentang. Nah, itu beberapa varietas tentang macam-macam kentang, Pak Rekson. Baik, saya masih ke Bu Titin nih. Bu Titin, ini sebenarnya kadang-kadang ada orang bilang kan, oh jajan itu nggak sehat katanya ya. Kalau seandainya keripik kentang ini sebenarnya sehat nggak, Bu ya? Khususnya tadi Bu Tri kan tidak terlalu banyak menggunakan pengawet tuh. Sehat nggak, Bu? Baik, jadi sebenarnya kentang ini salah satu sumber karbohidrat ya, pengganti nasi. Jadi kalau yang lagi diet sebenarnya mengkonsumsi makanan dari kentang ini bisa menurunkan berat badan juga nih, salah satu dietnya. Jadi kalau dikatakan tadi kalau konsumsi kentang itu bagus atau enggak ya, kayak gitu ya. Nah, harusnya karena dia bisa dijadikan pengganti nasi, kemudian bisa sebagai penurun diet juga. Karena apa? Dia memiliki kalori yang rendah. Jadi baik-baik saja dan bagus saja untuk mengkonsumsi kentang. Terima kasih.
kita akan kembali ke Bu Tri. Kali ini kita akan bicara tentang uang dulu ini. Ini bagian yang saya katakan selalu paling menarik nih Bu Tri ini ya. Bu Tri ini kan usaha rumahan sudah dikelola sekian lama, pasarnya sudah ada, bahkan Ibu Tri kewalahan untuk terima order nih. Ini 1 minggu itu bisa habiskan berapa banyak kentang, Bu? 1 bungkus 1 minggu? 1,5 kilo. Dalam 1 minggu itu satu bungkus 1,5 kilo ya. Oke, 1,5 kilo. Oke, kita ke sana dulu. 1,5 kilo ini kalau seandainya Ibu jual itu per kilonya berapa kentangnya, Bu? Saya jualnya per pak, Pak. Per pak ya. Jadi 1 pak itu mentahnya 1 kilo. Sorry, bukan 1,5 kilo. 2,5 kilo itu bisa dapat 2 pak. Itu yang saya jual. Oke, per pak itu berapa, Bu? Harganya? 75.000. 75.000 ya. Oke, 75.000. Ini supaya kita melihat gambaran aja bahwa industri ini sebenarnya ada peluang nih ya. Kalau kentang itu di pasaran itu rata-rata itu per kilo berapa, Bu? Saat ini sedang tinggi, Pak. Sedang tinggi ya. Dari yang tadi Ibu Titin katakan kentang mentega, yang tadinya 13.000 jadi 20.000. Oke, jadi Oke, anggaplah kita katakan 20.000 ya. 20.000 kalau Ibu bilang tadi menghasil 2,5 kilo, berarti 50.000 lah ya untuk buat 2 pak ya. 2 pak 50.000 lalu Ibu jual 150.000, tapi tadi tentu ada bumbu-bumbu dan lain-lain tambahannya ya. Saya pikir cukup menarik ya, Bu ya. Makanya saya katakan tadi itu ya anggaplah tadi 60 atau 70, berarti setengah ya, setengah dari paling sedikit setengah itu merupakan sebuah keuntungan ya, Bu ya. Baik, Bu Tri, kalau boleh tanya nih, dalam sebulan itu Ibu habiskan berapa kilo kentang, Bu? Permintaan yang udah Ibu kelola selama ini, rata-rata lah. Rata-rata tergantung bulannya, Pak. Kalau waktu Desember itu banyak sekali ya. Oh iya ya. Kadang 1 hari saya bisa masak antara 15 sampai 20 kilo. Wow. Kalau bulan Desember. Tapi kalau hari-hari biasa begini, paling saya 10 kilo. 10 kilo? Satu hari paling ya antara 7 kilo sampai 10 kilo. Oke. Satu hari. Itu per hari ya? Anggaplah kita rata-rata 10 kilo. Berarti kalau misalkan 20 hari kerja, misalkan katakan tiap hari, mungkin nggak selamanya kan, berarti Ibu bisa habiskan sampai 200 kilo ya, 200 kintal ya. Maksud saya sekitar 2 kuintal ya sebulan ya, Bu ya. Cukup banyak juga di hari biasa. Kalau permintaannya itu di hari Lebaran banyak nggak, Bu? Lebaran sama Tahun Baru, Pak, banyak. Lebaran dengan Tahun Baru banyak. Ya. Saya ingin ke Prof. Daniel nih. Prof, tadi dikatakan Ibu ini ternyata cukup banyak juga ya. Sampai tadi katanya, apalagi di Tahun Baru itu, wah bisa sampai berapa kilo tadi katanya, cukup banyak ini. Kalau melihat peluang ini ya, apa nasihat Prof. Daniel ke Ibu Sri ini? Masih mute, Prof. Daniel? Masih mute, boleh di-unmute dulu? Memang kalau penjualan seperti ini ada siklusnya sebetulnya ya. Siklus hari-hari raya. Hari-hari raya pasti permintaan naik. Hari-hari libur ya. Hari-hari libur di mana tadi memang awalnya untuk camping ya. Ada orang banyak keluar kota, ingin yang mau makan, tidak mau makan sembarangan ya. Dan dia bawa makanan. Nah ini juga meningkat. Jadi perlu dicermati ya, cermati juga siklus hari raya. Biasanya juga kentang juga naik ya, kentang juga naik. Nah ini juga perlu dicermati seperti sekarang, bulan depan sudah bulan puasa, pasti harga-harganya juga naik ya. Tapi juga penjualan juga ikut naik, begitu ya. Nah kalau yang seperti itu sih sebetulnya masih oke. Tapi yang repot itu adalah pada waktu harganya naik, permintaannya turun, ya. Nah itu yang perlu dicermati. Jadi kalau untuk marketing jangka panjang, kita sudah perlu. Nah ya kalau jangka panjang tadi kan sudah bisa disimpan lama ya,
simpan lama, perlu bisa dibuat stok jadinya, ya stok sehingga pada waktu harga bahan bakunya murah, kita buat lebih banyak ya untuk cadangan stok, sehingga pada waktu permintaan tinggi kita bisa mensuplai dengan banyak dengan tadi biaya bahan baku yang lebih murah ya. Ini kalau bulan depan dan seterusnya harga cabai juga naik, bawang pasti naik ya, karena permintaan juga meningkat karena bulan puasa ya, bulan puasa dan juga Lebaran. Jadi kalau sekarang ya agak repot kita untuk buat stok karena tadi hanya 2 minggu. Dan ini pun juga karena Ibu Tri belum punya karyawan kan, masih sendiri, semuanya sendiri. Jadi ya mungkin juga karena itu, karena sekarang jumlahnya supply-nya terbatas, harganya bisa stabil ya. Tapi nanti kalau sudah skala industri, ya mungkin juga harganya juga mesti stabil ya. Tapi yang kita siasati itu adalah bahan baku. Bahan baku kita membelinya agak sedikit lebih banyak pada waktu harga bahan baku lebih murah, dan kita simpan karena tadi teknologi penyimpanannya sudah bisa membuat makanan ini tahan paling tidak 6 bulan lah ya, kalau tidak bisa setahun ya. Demikian Pak Rekson. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Saya ingin Pak John Lee nih. Pak John Lee, ini Ibu Tri ini tadi dikatakan ya tergantung siklus, lalu kemudian harganya kalau kita lihat hitung-hitungannya tadi itu cukup menarik ya, dari 75.000 dijual, lalu kemudian ya ada biaya sekitar setengah, 50%-nya keuntungan ya. Lalu hanya yang menjadi masalah tadi itu adalah pemasarannya itu masih dari mulut ke mulut atau lewat WA dan lain-lain, sehingga sangat tergantung dengan pesanan job order yang ada, belum dikelola untuk menjadi sebuah diproduksi secara massal lalu kemudian dijual secara umum. Nah, kita melihat ada beberapa di pasar itu ya yang Ibu Titin tadi menyebutkan tentang beberapa jenis kentang yang crunchy, ada yang crispy, macam-macam tadi jenis kentang yang sudah ada di pasar kita sekarang ini. Lalu kemudian yang dipasarkan secara industri. Nah, bagaimana Bapak membandingkan peluang industri rumahan seperti ini yang Ibu ini goreng gitu ya, padahal tadi lalu kemudian pasarkan secara ini, dibandingkan kalau seandainya kita membeli kentang goreng yang sudah di packing dengan baik ini, kalau kita bandingkan dua jenis ini tadi, Ibu Tri kan Bapak lihat itu prosesnya, lalu kemudian hasilnya tadi itu kelihatan memang rumahan gitu ya. Nah, kalau seandainya kita pasarkan di dua ini, di dua segmen tadi, yang satu benar-benar sophisticated ya, dengan satu lagi yang rumahan ini. Dari sudut pandang marketing ya, kalau dari sudut pandang marketing, Bapak sarankan kira-kira peta pemasarannya gimana Pak dibanding dua tadi? Kalau yang tadi kan anak-anak ya, oh dia beli lalu kemudian dia beli, kita tidak bisa sebut merek di sini, kemudian beli kentang goreng, kemudian dimakan, ada yang dibuat dalam kemasan yang sangat menarik gitu ya, dan harganya mahal ya, harganya mahal. Dalam toples kecil begitu, ya hanya digoreng begitu aja, hanya crunchy, dikasih gula sedikit atau bumbu penyedap lah, kemudian dimasak, itu mahal sekali. Jika kita bandingkan dengan apa yang Ibu Tri lakukan, bagaimana Bapak membandingkan dua hal ini? Ya, jadi sebetulnya bisnis makanan itu sangat ditentukan juga oleh inovasi yang kita gunakan. Biasanya dengan menggunakan inovasi atau teknologi sedikit lebih mahal. Lalu kalau dia sudah lebih mahal, ada kecenderungan konsumen juga sedikit sulit untuk mengambil keputusan membelinya karena memang mahal. Tapi kalau seandainya skala rumahan seperti yang Ibu Tri lakukan, kemudian bisa menghitung skala ekonomi yang pantas, barangkali akan lebih bagus apa yang Ibu Tri lakukan itu saja dulu, ya, dengan biaya yang minimal, tetapi pembelinya itu stabil, maka keuntungan itu akan lebih terasa dibandingkan dengan kalau kita menggunakan inovasi yang sudah mahal, lalu pembelinya juga terbatas, pada akhirnya juga keuntungan kita itu tidak akan maksimal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang barangkali penting untuk saya soroti adalah
terkait dengan bagaimana Ibu Tri meyakinkan konsumen yang sekarang sudah menjadi pelanggan dan juga calon-calon konsumen. Nah, yang perlu barangkali adalah membuat promosi-promosi yang lebih inovatif, media sosial, buat konten-konten yang singkat ya 2 menit atau video-video singkat, kemudian sampaikan itu kepada khalayak, sehingga segmen pasar akan terbentuk lebih banyak dan Ibu Tri bisa meraih peluang yang lebih besar dari munculnya segmen-segmen pasar baru. Sehingga dengan demikian Ibu Tri akan menyesuaikan berapa yang harus saya produksi untuk memenuhi kebutuhan akan konsumen. Nah, dengan cara demikian saya kira akan sangat bagus. Jadi skala ekonominya tidak terlalu berubah, tetapi memperbesar pasar akan memberikan pengaruh terhadap berapa banyak skala usaha yang akan saya hasilkan, sehingga dengan demikian Tri akan menikmati keuntungan yang maksimal dengan biaya yang tidak terlalu besar. Kalau kita ikuti dari gambar yang pertama tadi, sebetulnya harga jual yang Ibu Tri sudah tentukan dengan bahan baku yang disediakan, sebetulnya marginnya sudah cukup bagi Ibu Tri dalam kondisi sekarang ini. Tapi kalau kita mau agar income-nya atau marginnya menjadi lebih besar, kita harus skala produksinya. Dan untuk memperbanyak skala produksi, kita harus membuka segmen pasar yang lebih luas. Demikian, Pak Rekson. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Bu Tri ini. Bu Tri, Ibu kan lakukan tiap hari ini ya. Memang kalau dilakukan tiap hari mungkin ya sudah bolak-balik begitu akan ini. Tapi bagaimana Ibu memastikan kualitas itu bisa sama? Ini menggoreng secara manual nih ya. Kadang-kadang kan ada apa gosong lah, apalah, waktunya kematangan lah. Kemudian Ibu juga memilih tadi kentangnya ya, seperti dalam tadi Ibu bilang kentangnya ini kebetulan nggak dapat yang kentang Dieng ya. Ini justru ini. Nah, bagaimana Ibu memastikan bahwa kualitasnya itu bisa stabil, Bu? Yakin aja, Pak. Jadi kalau biasanya semuanya pakai feeling ya, pasti semuanya bisa pas dan rasanya pasti enak. Itu saya udah biasa, karena biasa saya goreng saya lebihin untuk ini. Jadi kalaupun ada yang harus dibuang-buang itu nanti jadinya akan pas sama juga. Oke, jadi pasti karena sudah seperti semi otomatis begitu, jadi kualitasnya akan sama ya Bu ya. Betul Pak. Oke. Jadi udah pakai feeling aja, udah yakin aja. Prof Daniel ini kan memang ahli di bidang agricultural engineering nih ya. Tadi kentangnya ini, Ibu ini kan gunakan filling nih ya. Tadi kemudian bahkan parut juga masih menggunakan parutan manual, kemudian gorengnya juga ya manual gitu. Barangkali Prof Daniel bisa kasih gambaran ya. Kalau seandainya kita beli peralatan yang tadi kan cukup banyak, itu 7 kilo harus atau bukan, kalau per hari itu hanya masih belum di peak seasonnya gitu. Ada nggak alat-alat yang nggak terlalu mahal untuk tadi penggorengan, kemudian tadi slicing itu, apakah ini mahal alat-alat seperti ini, Prof Daniel? Terima kasih Pak Rekson. Jadi yang paling mudah itu adalah pakai food processor ya. Food processor yang biasa dipakai di rumah itu sebetulnya harganya relatif sekitar 5 jutaan kalau itu ya. Jadi dia sudah punya slicer, pengiris begitu ya. Bahkan bisa juga kalau kita mau buat seperti lidi ya, bisa juga ya, kentang. Jadi kalau yang seperti itu, jadi kalau mau lebih naik kelas sedikit ya seperti itu ya, pakai food processor untuk mengirisnya gitu. Terus ini penggorengannya juga supaya kalau nanti pakai tenaga kerja kan dia kan nggak punya feeling yang sama dengan Ibu Tri kan. Jadi penggorengannya sudah yang suhunya terkontrol, sudah ada termostatnya, sudah ada pakai timer. Jadi kalau
kalau sekian menit gitu ya, suhunya sekian, dia akan bunyi alarm itu, artinya sudah mesti diangkat ya, sehingga terstandar terus seperti itu ya. Nah, itu juga sebetulnya relatif juga ya, ada yang kalau mau naik sedikit ya jangan yang besar dulu ya. Kalau mau agak besar ya yang seperti di restoran cepat saji itu kan, mereka kalau goreng kentang kan sudah pakai mesin begitu ya, ada timernya, ada suhunya, jadi otomatis sudah. Jadi kan pegawai itu kan nggak ada punya feeling, dia cemplungin aja, nanti alarmnya bunyi angkat begitu ya. Nah yang seperti itu ininya ya. Jadi naik kelasnya seperti itu. Jadi kalau sudah punya, ya itu sudah bisa puluhan kilo Bu satu hari ya, sehari, dan tidak merasa capek ya, tidak merasa capek karena dia yang kalau lihat cara ibu ini adalah paling banyak makan tenaga adalah slicer ya, mengiris itu makan tenaga yang cukup lama ya. Saya juga sudah pernah ada acara begitu, dulu kita pakai tangan sampai malam belum selesai begitu ya. Yang kali berikutnya saya beli food processor, hanya 1 jam udah selesai begitu ya. Jadi makanya mungkin karena itu Ibu Tri karena sudah berumur ya nggak bisa meningkatkan kapasitas produksinya, karena itu amat melelahkan sebetulnya ya. Itu yang paling melelahkan adalah mengirisnya itu. Ya kalau menggorengnya sebetulnya enggak lama ya, walaupun agak panas ya. Jadi kita bantu dengan peralatan yang seperti itu, yang juga sudah terstandar ya, terstandar. Nanti Ibu Tri kalau punya tenaga kerja 2, Ibu Tri hanya final touch. Oh ini kurang bumbu ini, oh kurang garam ya, tinggal nyicip. Jadi kalau restoran-restoran Padang yang cepat saji yang sudah franchise gitu, mereka punya chef yang kerjanya hanya nyicip. Tapi kan pegawainya banyak. Nah, ya, jadi karena kontrol mutunya adalah pada chef. Jadi nanti ini kontrol mutunya adalah Ibu Tri, tenaga kerja yang bekerja, yang menentukan. Demikian Pak Rekson. Baik, nah itu ternyata alatnya nggak terlalu mahal tuh Bu Tri. Boleh barangkali udah mulai dilirik-lirik itu. Jadi nggak terlalu capek untuk ngiris-ngiris, dan enaknya dengan menggunakan alat itu dia akan terstandarisasi Pak Prof ya. Jadi ketebalannya akan tebalnya sama, pasti sama, dan ini akan sama gitu ya. Selain slicer tadi, gorengnya juga bisa ini kan Ibu akan feeling nih. Kalau beli yang tadi harganya juga mungkin Ibu bisa cek lah, nggak terlalu mahal juga itu. Nanti langsung bunyi dia gitu, selesai itu, enak sekali. Nah skalanya bisa naik tuh ya, kita doakan nanti supaya itu bisa naik kelas nih ya Bu ya. Saya ingin ke Bu Titin nih, Bu Titin, tapi nanti saya akan mau tanya tentang nasihat Ibu kepada sebagai seorang ibu ya, ini rumahan. Nanti kita akan mau nanya tentang itu, bagaimana kreativitas Ibu ini mungkin bisa dicontoh oleh yang lain. Namun kita akan rehat sejenak untuk lihat sebuah tayangan berikut.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Ibu Titin tadi. Ini sekaligus closing statement ya. Ibu Titin, ini tadi Ibu ini kan seorang ibu rumah tangga, tapi kemudian dapat melihat sebuah peluang yang mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit loh Bu Titin. Itu dari satu packing tadi dengan ukuran yang kita lihat tadi 75.000 tuh harganya, dan setengah itu adalah keuntungan ya. Nah, dan kelihatannya goreng kentang aja kan, nggak terlalu sulit kalau kita melihatnya ya. Nah, bagaimana nasihat Ibu kepada pemirsa yang mungkin di rumah kesulitan untuk memulai usaha yang sebenarnya Ibu ini sederhana saja, goreng kentang, kasih bumbu sedikit, lalu kemudian jual. Nah, gimana komentar Ibu tentang hal ini? Baik, terima kasih Pak Rekson. Mungkin tadi di awal sebelum acara ini sempat berbincang-bincang juga dengan Ibu Tri. Ibu Tri ini kalau lagi ada orderan sebenarnya sudah mengerjakan 15 sampai 25 kilo per hari. Betul ya Bu Tri ya? Ya benar. Ya, dengan kata lain itu omsetnya cukup luar biasa dengan tenaga yang Bu Tri punya. Ya, dengan kemampuan yang Ibu Tri, karena Bu Tri kerjakan sendiri saja nih. Nah, buat para pemirsa, ibu-ibu dimanapun berada, membuat kering kentang ini, ya kering kentang yang bercita rasa ini sangat mudah, karena Ibu Tri sudah sampaikan ke kita, videonya juga sudah ditayangkan, kemudian masukan-masukan narasumber dari Prof. Daniel juga bagaimana caranya kita mengawet bisa lebih awet lagi produksi kita, meningkatkan produksi kita. Saya yakin dan percaya kita semua, para pemirsa, para ibu-ibu rumah tangga nih, yang memulai usaha baru, bisa memulai dengan apa yang sudah Ibu Tri rintis. Saya salah satu pencinta kentang, olahan-olahan kentang, dan memakan makanan kentang. Kenapa? Kentang ini kaya akan kandungan vitamin C, vitamin B6, ada potasium dan fosfor. Sehingga kentang ini, kalau kita lihat dari kandungannya, dia bisa meremajakan dari kulit kita, ya. Jadi memakan makanan dari kentang bisa membantu meremajakan kulit kita, kolagen kita. Dan kentang ini dijadikan salah satu, tadi saya katakan, sumber karbohidrat pengganti nasi. Jadi siapa saja yang mau diet, biasanya kan senang ya kalau dibilang ini bisa menurunkan berat badan. Jadi karena kalorinya rendah, kentang bisa membuat kita lebih kenyang, sehingga kita tidak bisa mengurangi konsumsi makan yang lain. Nah, kalau kita mengurangi konsumsi makan yang lain, makan hanya camilan kentang, dengan kata lain, pasti lebih laku lagi. Itu Pak Rekson. Lebih banyak yang akan mencari makanan olahan kentang. Jadi apa yang sudah kita ditayangkan pada malam hari ini dan sudah diperbincangkan malam hari ini, marilah kita sama-sama mencoba untuk mengikutinya dan membuatnya supaya keluarga kita sejahtera. Itu Pak Rekson. Baik, pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah 1 jam kita berbincang, dan malam hari ini kita presentasikan seorang ibu rumah tangga yang telah pensiun, lalu kemudian melihat sebuah peluang usaha kering kentang ya. Tidak terlalu sulit membuatnya, digoreng, diberikan bumbu yang sesuai dengan cita rasa masing-masing, lalu kemudian dijual. Nah, Ibu Tri menjelaskan kepada kita bahwa ada banyak permintaan dari customer, bahkan beliau sampai kewalahan. Namun demikian, usaha Ibu Tri tadi kita berikan dorongan agar skalanya bisa dinaikkan dengan cara menambah karyawan atau pemilihan beberapa teknologi yang mungkin bisa digunakan untuk membantu Ibu Tri dalam usahanya. Atas nama kru Hope Channel, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri dan seluruh narasumber ahli kita yang telah membantu dalam tayangan ini dan memberikan inspirasi bagi kita. Kami berdoa agar tayangan malam ini dapat memberikan inspirasi bagi kita. Atas nama Hope Channel dan ASI Indonesia, kami ucapkan terima kasih, selamat malam, kamu bisa, Tuhan memberkati.